hidup Jokowi, dan untuk Gibran agar menang di kampanye ini adalah berbakti kepada Bapak. Nih saya garis bawahi, Gibran itu bukan mewakili anak muda tapi mewakili anak presiden. Sekarang saya berani kok berlomba-lomba memberikan singkatan yang presiden nggak ngerti dalam bidang hukum yang saya ngerti, dan dia juga akan memberikan saya singkatan dalam bidang pemerintahan yang saya tidak mengerti. Itu tuh hanya dengan cara menghafal, lalu kita tahu bahwa itu akan menunjukkan konsistensi Gibran sebagai pelanjut bapaknya. Mengejutkan sejumlah pernyataan Gibran dalam debat Cawapres saat meladeni Caimin dan Mahfud MD dalam sesi debat terbuka di GCC baru-baru ini. Momen Gibran yang secara tidak terduga mampu menguasai materi, bahkan bisa menyerang Caimin dan Mahfud MD dengan sejumlah pertanyaan ala Jokowi dalam sesi debat, sehingga Caimin dan Mahfud kewalahan mendengar istilah singkatan yang telah diucapkan. Lantas apa saja faktor yang membuat Gibran begitu gagah berani melakukan semua hal tersebut, dan benarkah Gibran titisan lengkap sang Presiden Jokowi? Selengkapnya mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Inilah jurus Gibran yang menduplikasi gaya dan cara Jokowi dalam membaca hingga menyerang lawan bicara dengan pernyataan yang sangat mungkin sang lawan tidak akan bisa menjawab pertanyaannya. Satu jurus bapak dan anak dalam menciptakan sebuah pertanyaan singkatan berbahasa luar tetapi dibaca dalam bahasa Indonesia jelas membuat bingung yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Seperti hal Jokowi pada debat versus Prabowo yang dulu, yang dimana ia memakai istilah unicorn dan TPID, kini Gibran pun melempar istilah dan singkatan asing namun dibaca dengan bahasa Indonesia, jelas membuktikan bahwa Gibran menduplikasi gaya bicara dan debat sang ayah. Jadi kalau untuk Prabowo Subiantonya adalah hanya bisa mengatakan hidup Jokowi, dan untuk Gibran agar menang di kampanye ini adalah berbakti kepada Bapak. Dan yang harus digarisbawahi, saya tidak mau mendengar kalau ada yang mengatakan bahwasanya Gibran ini mewakili anak muda. Saya suka nggak enak telinga kalau mendengar ada orang yang mengatakan bahwa Gibran ini mewakili anak muda. Bukan mewakili anak muda, saudara. Nih saya garis bawahi, Gibran itu bukan mewakili anak muda tapi mewakili anak presiden, ya. Nah itu yang tepat, mewakili anak presiden. Kalau itu fix, mutlak, ya, karena Gibran anak presiden. Kalau dikatakan mewakili anak muda, itu perlu pendataan yang jelas, anak muda yang mana. Gibran nggak ada poin sebetulnya, tetapi yang membahas juga lebih nggak ada poin. Jadi Gibran dapat poin. Gibran dapat poin dari poin yang pointless dari dua pembahas dia tuh. Nah Gibran sebetulnya ya dia senang, bagi ini pasti dia gembira, tapi sekaligus dia cemas karena ini semacam strategi yang udah terbaca nanti di debat kedua, nanti di debat ketiga. Saya yakin mayoritas penonton di Indonesia yang dengarkan debat dari zamannya Pak Jokowi hingga zamannya Mas Gibran nggak ngerti sebagian besar dengan singkatan itu. Saya berani kok berlomba-lomba memberikan singkatan yang presiden nggak ngerti dalam bidang hukum yang saya ngerti, dan dia juga akan memberikan saya singkatan dalam bidang pemerintahan yang saya tidak mengerti. Lalu pertanyaan besarnya, kita mau berdebat pamer-pamer soal hafalan singkatan kita atau mau menjelaskan gagasan dan wawasan kita? Dan ketika sebuah level pertanyaan soal terminologi teknis yang sebetulnya bisa dijawab dengan Google, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya dibawa, sehingga publik akan menilai apakah ini format untuk hafalan atau sebuah format tentang ideologi, gagasan, dan nilai yang kemudian bisa diwujudkan. Lantas apakah gaya bicara, seruan, dan ucapan Gibran mewakili banyak anak muda, ataukah Gibran hanya mewakili anak presiden? Mari kita buktikan kesamaan Gibran dan Joko Widodo ke depan.